Pernah nggak sih kalian kepikiran gimana caranya karakter di film atau game favorit kalian itu bisa gerak seluas dan sehidup itu? Nah, di balik semua keajaiban visual itu, ada campuran seni dan teknologi yang keren banget. Hari ini, kita bakal bongkar rahasia di balik layar dan lihat gimana para animator benar-benar ngasih nyawa ke pixel. Nah, semua yang bakal kita bahas ini sumbernya keren banget loh. Kita ambil dari materi perkuliahan Universitas Cakrawala tentang grafika komputer. Jadi anggap aja kita lagi dapat bocoran atau contekan dari kelas kuliah yang seru banget. Jadi, gimana caranya? Apa sih rahasianya karakter di game atau film itu bisa lompat, lari, bahkan nunjukin emosi yang begitu meyakinkan? Yuk, kita bedah misteri ini bareng-bareng. Oke, untuk ngejawab pertanyaan tadi, kita harus balik dulu ke konsep dasarnya. Ini adalah langkah pertama kita buat ngertiin fondasi yang ngegerakin semuanya. Sebenarnya animasi itu, entah itu kartun klasik zaman dulu atau game canggih zaman sekarang, intinya cuma satu, ilusi. Otak kita tuh seolah-olah ditipu buat ngelihat gerakan dari gambar-gambar diam yang ditampilin cepet banget. Nah, di komputer, ilusi ini diciptain secara real time, jadi bisa langsung ngerespon setiap tombol yang kita pencet. Terus, gimana cara bikin ilusi ini? Nah, ternyata ada beberapa resep rahasia di baliknya. Mari kita intip bahan-bahan utama yang ngebangun setiap gerakan yang kita lihat di layar. Teknik yang paling dasar itu namanya animasi berbasis frame. Ingat kan buku flip-flip yang sering kita mainin waktu kecil? Setiap halamannya punya gambar yang beda dikit dan pas kita buka cepet-cepet, gambarnya jadi kelihatan gerak. Prinsipnya sama persis, cuma ini versi digitalnya. Keren sih, tapi coba bayangin capeknya ngegambar ribuan frame satu per satu. Nah, karena itu, para animator nemuin cara yang lebih pintar. Namanya animasi keyframe. Jadi, mereka nggak perlu gambar setiap frame. Cukup tentuin pose-pose kuncinya aja. Misalnya pose awal pas mau lompat, sama pose akhir pas mendarat. Sisanya, biarin komputer yang ngisi semua gerakan di antaranya. Jenius kan? Jadi kayak nyambungin titik-titik aja gitu. Tapi, cara komputer ngisi kekosongan itu penting banget. Kalau gerakannya punya kecepatan yang sama dari awal sampai akhir, hasilnya bakal kaku kayak robot. Itu yang namanya interpolasi linier. Nah, biar kelihatan alami, gerakannya harus punya percepatan dan perlambatan. Kayak mobil yang ngegas pelan-pelan, terus ngerem pelan-pelan. Teknik ini namanya ease in dan ease out. Inilah yang bikin gerakan jadi terasa nyata dan hidup. Oke, kita udah ngerti cara bikin gerakan dasar. Tapi gimana ceritanya kalau yang digerakin itu karakter 3 dimensi yang rumit, yang punya tangan, kaki, kepala? Yuk kita lihat gimana prinsip tadi diterapin ke mereka. Jadi, buat nyiapin karakter digital itu ada 2 langkah utama. Pertama, animator bikin kerangka digital atau tulang di dalam modelnya. Terus yang kedua, kulit atau model visual si karakter ditempelin ke setiap tulang di kerangka itu. Mirip banget sama badan kita kan? Ada tulang di dalam dan kulit di luar. Proses teknis yang rumit ini namanya rigging. Coba bayangin kayak kita masang tali-tali ke boneka kayu atau marionet. Nah, rigging inilah yang ngasih animator kendali penuh buat gerakin si karakter, jadi kayak dalang buat boneka digitalnya. Nah, di sini nih mulai canggih. Ada 2 cara buat gerakin tulang ini. Pertama, forward kinematics atau FK. Kalau kita gerakin bahu, maka lengan bawah dan tangan bakal otomatis ngikutin. Simple. Tapi ada yang lebih keren, inverse kinematics atau IK. Dengan IK, kita tinggal gerakin tangannya aja buat nyentuh gagang pintu, nanti komputer yang otomatis mikirin gimana posisi siku dan bahunya harus nyesuain. Jauh lebih efisien. Oke, sekarang kita naik level. Kita lihat gimana komputer nggak cuma ngebantu, tapi bener-bener ambil alih peran buat nyiptain gerakan yang luar biasa kompleks dan realistis. Ini udah kayak sihir tingkat tinggi nih. Ada animasi prosedural yang pakai algoritma buat bikin gerakan, misalnya kerumunan orang yang bergerak alami. Terus ada animasi berbasis fisika yang bikin jubah superhero bisa berkibar kena angin secara realistis. Dan yang paling hits, motion capture atau mocap, yang merekam gerakan aktor beneran buat dapat hasil yang super realistis. Motion capture ini adalah alasan kenapa kita bisa benar-benar terhanyut sama cerita di game-game modern. Ambil contoh game fenomenal kayak Glass of Us Part 2. Setiap detail gerakan, ekspresi, dan emosi dari aktornya direkam dan dipundahin ke karakter digital. Hasilnya, pengalaman bermain yang luar biasa dalam dan emosional. Jadi, semua resep rahasia tadi, keyframe, rigging, mocap, gimana caranya diracik jadi satu kesatuan dalam game atau film yang kita nikmatin? Yuk kita intip sedikit dapur produksi mereka.
Semuanya itu ngikutin alur kerja yang rapi yang biasa disebut pipeline. Dimulai dari bikin model 3D-nya, terus masang tulang atau rigging, baru dianimasiin, habis itu filenya disiapin buat diekspor, dan terakhir dimasukin ke dalam game atau film. Ini tuh kayak jalur perakitan buat menciptakan keajaiban digital. Dan ini ngebawa kita ke satu pemikiran terakhir. Pernah ngerasa nggak main game yang grafisnya mungkin biasa aja, tapi karena animasinya halus dan responsif banget, rasanya jauh lebih asik dan memuaskan? Ini bukti kalau gerakan yang terasa pas itu punya dampak psikologis yang kuat banget. Jadi lain kali kalian main game atau nonton film animasi, coba deh perhatiin gerakannya. Sekarang kalian udah tahu sedikit rahasia sihir di baliknya. Makasih udah nyimak bareng-bareng.